Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para akhwat, para ummahat, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini materi kita judulnya apa judulnya? Nasihat untukmu wahai muslimah. Dan di antara ciri-ciri orang beriman adalah mau memberi nasihat jika diminta dan siap untuk diberi nasihat. Karenanya Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa sungguhnya manusia itu merugi, semuanya, laki-laki, perempuan, besar, tua, ya semuanya merugi. Siapa yang tidak merugi? Illa alladhina amanu, yaitu yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal saleh, wa tawasaw bil haqq, saling berwasiat dalam kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan saling berwasiat dalam kesabaran. Dan tawasi dari wazan timbangan fi'il tafa'ala, yaitu menunjukkan adanya dari dua belah pihak, yaitu saling berwasiat, yaitu saling menasihati. Maka seorang mukmin kalau diminta nasihat, maka dia menasihati, dan dia juga jangan angkuh dan jangan sombong jika dinasihati. Pada kesempatan kali ini saya bertugas untuk memberi nasihat, ya. Dan ibu-ibu tugasnya mendengar apa? Nasihat. Dan namanya nasihat terkadang menyakitkan, ya. Oleh karenanya ibu-ibu lapang dada siap untuk mendengar nasihat tersebut. Terkadang nasihat tersebut benar-benar menusuk, ya. Oleh karenanya persiapkan hati kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin ada perubahan menjadi lebih baik. Kita tidak ingin hidup kita begini-begini terus. Kita ingin ketakwaan bertambah, kedekatan kepada Allah bertambah, dan ketika kita bertemu dengan Allah, kita bertemu dengan amal yang terbaik, umur yang terbaik, dan hari yang terbaik. Makanya di antara doa yang diucapkan, Allahumma ja'al khairu ayyamina yawma nalqaq. Ya Allah, jadikanlah hari terbaik kami adalah hari bertemu dengan Engkau. Wa ja'al khairu a'marina akhiraha. Jadikanlah umur kami yang terbaik adalah umur yang terakhir. Wa khairu a'malina khawatimaha. Dan jadikanlah amal kami yang terbaik adalah penutupnya, ya. Dan ini semua cita-cita kita semua agar kita bisa menjadi lebih baik sampai sebisa kita ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nasihat yang saya sampaikan kepada ibu-ibu adalah bagaimana menjadi wanita salehah. Apa definisi wanita salehah? Ibu-ibu bawa catatan kan? Saya akan bukakan ayat-ayat, ya, terkait dengan apa yang akan saya sampaikan, ya. Pertama dalam surat An-Nisa ayat 34. An-Nisa surat keempat ayat 34 bercerita atau menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan wanita salehah. Jadi tujuan kita nasihat kali ini adalah untuk menjelaskan apa sih sifat-sifat wanita salehah agar ibu-ibu dan para ummahat, para akhwat bisa menjadi wanita salehah. Di sini Allah berfirman di tengah ayat, "Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Dan maka wanita-wanita salihat adalah qanitat, yaitu yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Qanitat, hafizatun lil ghaib. Jadi yang pertama cirinya qanitat itu taat beribadah. Kalau beribadah tidak buru-buru. Kunut itu menunjukkan ada lama. Jadi beribadah tidak buru-buru, dia sabar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, qanitat. Hafizat yaitu yang menjaga. Menjaga apa? Lil ghaibi bima hafizallah. Lil ghaib maksudnya suaminya lagi gaib, lagi tidak di rumah. Lagi tidak di rumah. Dia menjaga diri ketika suaminya tidak ada, dan dia menjaga harta suaminya ketika suaminya tidak ada. Hafizatul lil ghaibi bima hafizallah, dengan penjagaan yang Allah berikan kepadanya. Isyarat bahwasanya wanita tidak bisa menjaga dirinya ketika suami tidak ada, dan tidak bisa menjaga harta suaminya ketika suami tidak ada kecuali dengan penjagaan Allah. Makanya Allah mengatakan bima hafizallah, yaitu dia mampu menjaga dirinya ketika suami tidak ada, dia mampu menjaga harta suaminya ketika suami tidak ada dengan penjagaan Allah yang Allah berikan kepadanya.
Dan bisa dipahami mafhum mukhalafah kebalikannya. Kalau suaminya tidak ada dia bisa menjaga diri, apalagi kalau suaminya lagi hadir, lagi ada. Paham? Karena kemungkinan potensi wanita tidak menjaga diri ketika tidak di hadapan suaminya. Potensi wanita menggunakan uang harta suaminya dengan sembarangan ketika suaminya tidak tahu. Maka Allah ingatkan ciri wanita salehah adalah mampu menjaga diri dan menjaga harta suaminya meskipun suaminya tidak ada, meskipun suaminya tidak tahu. Dari sini kita tahu bahwasanya ciri wanita salehah adalah wanita yang menunaikan hak Allah yaitu dengan qanitatnya, dan wanita yang menunaikan hak suami dengan hafizatnya. Ya, jadi qanitat mengisyaratkan tentang hak Allah, bagaimana dia sabar dalam beribadah, dan hafizat menjelaskan tentang bagaimana dia menunaikan hak suaminya. Bahkan ketika suaminya sedang tidak di rumah. Inilah ciri wanita salehah. Kalau orang tanya, wanita salehah itu apa? Wanita salehah itu yang menunaikan hak Allah dan menunaikan hak suami. Itu yang paling utama. Hak-hak lain itu nomor 2. Yang paling pertama hak Allah, kemudian hak suami. Makanya dalam banyak hadis Rasulullah SAW menggabungkan kedua hal ini. Contoh, Rasulullah SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha, qila laha udkhilil jannata min ayyi babin min abwabil jannati syi'ti." Jika seorang wanita salat 5 waktu, hak siapa salat 5 waktu? Hak Allah atau hak suami? Hak Allah, salat 5 waktu. Wa shamat syahraha, dan puasa bulan Ramadan, hak siapa? Hak Allah. Wa hafizat farjaha, dia menjaga kemaluannya, hak siapa ini? Ini 2, gabung. Hak Allah, dia tidak boleh berzina, hak suami dia tidak boleh berkhianat sama suaminya. Paham? Kemudian wa ata'at ba'laha, taat kepada suami. Ini hak siapa? Hak suami. Maka ketika dia bisa menggabungkan hak Allah dan hak suami, dia tunaikan, qila laha, dikatakan kepadanya, masuklah surga dari pintu mana saja yang kau kehendaki. Jadi wanita, itulah wanita salehah. Tugasnya menunaikan hak Allah dan hak suami. Ustaz yang tidak punya suami gimana? Ya sudah, itu bahasanya beda nanti. Ini yang punya suami. Baik. Demikian juga dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau aku boleh memerintahkan seorang untuk sujud kepada Allah, maka aku akan suruh wanita sujud kepada suaminya. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan di akhir hadis, "La tu'addil mar'atu haqqallah hatta tu'addiya haqqa zawjiha." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin seorang wanita menunaikan hak Allah sampai dia menunaikan hak suaminya. Sampai menunaikan hak suaminya. Jadi dia harus menggabungkan keduanya, hak Allah dan hak suaminya. Dari sini kita akan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyampaikan ayat-ayat yang terkait dengan hak Allah dan juga ayat terkait dengan hak suami. Ya. Kita fokus ayat-ayat terkait hak Allah dan ayat-ayat terkait dengan hak suami. Taib. Terkait dengan hak Allah banyak disebutkan dalam surat Al-Ahzab, ya. Pertama, ibu-ibu bisa buka surat Al-Ahzab, yaitu surat ke-33 ayat 59. Ayat 59. Ini tentang adab dalam berjilbab, adab dalam berjilbab. Saya ingin kasih peringatan-peringatan supaya ibu-ibu bisa berjilbab lebih baik. Ya. Al-Ahzab surat ke-33 ayat 59. Ayat 59. Sudah tulis? Sudah dicatat? Sudah. Allah berfirman, "Ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin." Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istri kalian, istri-istrimu, wa banatika, dan putri-putrimu, wa nisa'il mu'minin, dan wanita-wanita kaum mukminin. Termasuk antunna sekalian semuanya nisa'il mu'minin. Katakanlah kepada mereka, yudidina alaihinna min jalabibihin. Hendaknya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal agar mereka tidak diganggu. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Perhatikan ayat ini. Jilbab wajib cuma untuk 3 model wanita. Istri Nabi, anak Nabi, dan wanita-wanita muslimah.
Ya, kalau ada yang bilang, Ustaz ada yang bilang jilbab tidak wajib. Betul, tidak wajib. Bagi di luar 3 wanita ini. Kalau kamu tidak termasuk dari 3 wanita ini, maka kau tidak wajib berjilbab. Istri Nabi, anak Nabi, sama wanita-wanita muslimah. Kalau kau bukan 3 ini, tidak wajib jilbab. Tapi kalau kau masuk dari 3 ini, maka wajib berjilbab. Ya. Taib, di sini Nabi diperintahkan Allah untuk menyampaikan kepada istrinya, putrinya, dan wanita mukminat agar menjulurkan jilbab mereka ke tubuh mereka. Kemudian Allah menyebutkan illah, sebab kenapa mereka harus pakai jilbab. Dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain. Agar mereka dikenal sehingga mereka tidak diganggu. Apa maksudnya? Ada yang mengatakan bahwasanya dahulu wanita ada 2 model, ada wanita al-harair yaitu wanita merdeka, dan ada ima, wanita-wanita budak. Wanita-wanita budak tidak pakai jilbab, wanita-wanita harair pakai jilbab. Maka disuruh pakai jilbab agar tahu ini wanita merdeka, jangan sampai diganggu sebagaimana wanita budak sering diganggu. Ada yang mengatakan ini pertama. Yang kedua, ada yang mengatakan maksudnya hendaknya pakai jilbab agar diketahui bahwasanya wanita berjilbab ini adalah wanita yang afifat, wanita-wanita yang afifat, yang menjaga diri, bukan wanita yang nakal, bukan wanita yang suka diganggu, enggak. Dari sini kita tahu bahwasanya fungsi jilbab itu adalah untuk menjaga wanita. Fungsi jilbab adalah untuk menjaga wanita agar orang yang melihat tahu ini wanita baik-baik, sehingga dia segan untuk menggoda, mengganggu, iseng, usil sama wanita tersebut. Dari sini para ulama menjelaskan ketika wanita memakai jilbab, jilbabnya harus menggambarkan akan hal ini. Bukan jilbab yang malah menarik perhatian, jilbab yang membuat lelaki semakin memandangnya, atau jilbab yang buat orang iseng untuk menggodanya. Ya, maka ketika memakai jilbab harus jilbab yang syar'i, yang mewujudkan tujuan ini. Kenapa saya sampaikan hal ini? Karena banyak jilbab-jilbab sekarang, tetapi justru menarik perhatian. Justru menarik apa? Perhatian. Makanya Nabi SAW menyebutkan di akhir zaman, ada wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ya. Kata Rasulullah SAW, sinfani min ahlin nari lam arahuma. Ada 2 model manusia yang sekarang belum ada, nanti akan muncul, dan mereka 2 golongan manusia termasuk penghuni neraka jahanam. Ya. Yang satunya adalah rijalun ma'ahum asyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Ada laki-laki yang memegang cambuk seperti ekor sapi kemudian menyiksa manusia. Di zaman Nabi belum lihat. Kemudian yang model kedua yang masuk neraka, nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bakhtil ma'ilah. Kata Nabi SAW, yaitu wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ma'ilatun mumilat. Ma'ilah itu jalannya berlenggak-lenggok, mumilat menarik perhatian. Kepala mereka seperti punuk-punuk unta. La yadkhulunal jannah, wanita ini tidak masuk surga. Wala yajidna rihaha, dan mereka tidak akan mencium aroma wangi surga. Baik, di sini Rasulullah menyebutkan wanita-wanita berpakaian tapi telanjang. Rasulullah menyebutkan yang disebut dengan wanita berpakaian tapi telanjang yaitu ada beberapa model. Yang pertama, berpakaian tapi sangat tipis sehingga nampak di balik pakaiannya. Dia berpakaian tapi mungkin tembus pandang atau tipis, terlihat apa yang di balik pakaian tersebut. Ini berpakaian tapi telanjang. Ada yang mengatakan berpakaian tapi telanjang terbuka auratnya. Dia pakai pakaian tapi pakaiannya kekecilan semuanya. Kekecilannya. Sehingga lengannya kelihatan, betisnya kelihatan, pahanya kelihatan, dadanya kelihatan, pakaiannya kekecilan. Ya. Ini juga pakaian tapi telanjang. Yang ketiga, pakaian tapi telanjang menutup seluruh tubuhnya tapi terlihat lekuk tubuhnya. Sama saja, meskipun tidak terlihat warna kulit tubuhnya tapi lekukan tubuhnya kelihatan dengan pakaian tersebut. Dan sudah ada zaman sekarang, apa istilahnya? Jilbab apa jilbab? Ada istilah apa? Jilbab ya. Jilbab apa jilbab bacanya? Mengerikan, sudah ada zaman sekarang ya. Ini kita sering lihat di Jakarta pakaian jilbab tapi benar-benar ketat, press seperti baru masuk di alat press. Sehingga terlihatlah stalaktit dan stalagmit kelihatan benar-benar press benar. Tapi tidak ada terlihat kulitnya sama sekali. Tutup benar tapi benar-benar press.
Ya. Ini contoh wanita berpakaian tapi telanjang. Kemudian Rasulullah SAW berkata, ma'ilah. Ma'ilah itu dia jalan berlenggak-lenggok. Kenapa menarik perhatian? Mumilat yaitu membuat lelaki pada melihat. Di antara bentuknya ru'usuhunna ka'asnimatil bakhtil ma'ilah. Rambut mereka seperti ada punuk unta. Yaitu ini salah satu contoh. Sehingga ketika dia berjalan ada di atas kepalanya mungkin sanggulnya terlalu tinggi sehingga semua orang melihat. Intinya yang saya sampaikan, namanya jilbab yang syar'i itu bukan jilbab yang menarik apa? Perhatian. Di antara pakaian yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pakaian syuhra, itu pakaian yang menarik perhatian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man labisa libasa syuhrati fid dunya, albasahu Allahu libasal madhammah yaumal qiyamah." Siapa yang memakai pakaian syuhra itu menarik perhatian di dunia, maka Allah akan membuat dia memakai pakaian kehinaan pada hari kiamat kelak. Apa pakaian ketenaran? Ada yang mengatakan terlalu indah sehingga menarik perhatian. Ini satu. Atau terlalu buruk sehingga juga menarik perhatian. Dua-duanya pakaian syuhra. Makanya kalau kita lihat sejarah Nabi SAW, Nabi SAW pakai pakaian seperti sahabat yang lain. Sampai kalau Nabi lagi bikin pengajian, dulu Nabi duduk di bawah bersama para sahabat. Kalau ada orang datang dari luar, mereka bingung Muhammad yang mana? Karena pakaian Nabi sama, modelnya sama. Sampai akhirnya para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita bikin semacam gundukan sehingga kau duduk di atas gundukan tersebut, kalau ada orang asing datang langsung mengenalmu, oh ini Rasulullah SAW." Kenapa mereka tidak tahu mana Nabi mana yang lainnya? Karena pakaiannya apa? Sama dengan yang lainnya. Demikian juga Nabi SAW ketika berhijrah dari Mekah menuju Madinah, maka Nabi berhijrah dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan banyak kaum Ansar yang belum pernah lihat Nabi dan belum pernah lihat Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Nabi masuk di Madinah, mereka menyambut Abu Bakar. Mereka kira Abu Bakar itulah yang Nabi. Mereka nyambut Abu Bakar, mereka salam Abu Bakar. Abu Bakar juga diam-diam aja, mungkin bingung yang diapain. Ketika Rasulullah SAW duduk, kemudian ada terik matahari, Abu Bakar menaungi Nabi, baru mereka tahu ternyata Nabi yang satunya. Kenapa? Karena pakaian Nabi sama dengan para sahabat yang lainnya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan dunia fashion sekarang yang begitu tersebar. Dan saya tahu ibu suka dengan keindahan, tidak mengapa, yang penting jangan terlalu berlebihan. Jangan terlalu berlebihan. Pakai pakaian yang kemudian menarik perhatian ya. Kadang-kadang pakai cadar tapi ada kupu-kupunya. Lempar. Ya, jangan. Sehingga orang semua lihat, saya ingin lihat. Karena tujuan jilbab itu supaya tidak dilihat, supaya tidak orang segan melihat, bukan malah semakin dilihat. Maka semua pakaian yang dipakai, atribut-atribut, aksesoris-aksesoris yang dipakai oleh wanita yang berlebihan, kita di Indonesia sih warna biasa saja, warna merah, kuning, hijau biasa. Karena kita di daerah kita seperti itu, wanita pakai warna apa saja boleh ya. Tetapi kalau warna tersebut terlalu menarik perhatian, seperti seorang pakai baju, kemudian warna-warninya terlalu banyak, merah, kuning, hijau di langit yang biru, akhirnya orang lihat, maka ini sudah tidak syar'i lagi. Sudah tidak syar'i lagi. Maka ingatkan, saya tahu ibu-ibu suka dengan fashion ya. Istri saya juga suka dengan fashion ya. Putri-putri saya juga suka dengan keindahan, tapi jangan bablas. Jangan apa? Bablas sehingga memakai pakaian yang malah membuat lelaki melirik. Ya, jangan ya. Kalau di tengah-tengah ibu-ibu mungkin tidak jadi masalah, tapi kalau di luar maka sebaiknya dihindari. Maka berusaha menggunakan jilbab yang syar'i. Apa fungsinya ibu-ibu kalau pakai jilbab syar'i? Fungsinya ibu-ibu kalau pakai jilbab syar'i di luar, pahala mengalir terus. Pahala mengalir terus. Sebagian ulama mengatakan tidak seperti lelaki. Kita laki-laki pakai baju biasa aja. Tapi wanita keluar pakai jilbab syar'i, pahala jalan terus. Kenapa? Karena dia sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah para wanita yang tidak pakaian syar'i, dia pakai pakaian syar'i, pahala ngalir terus. Nah, ini kemuliaan bagi para wanita. Dan sebab diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di akhir ayat Allah mengatakan wa kana Allahu ghafurar rahima. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah nyuruh ibu-ibu begitu karena sayang sama ibu-ibu. Supaya ibu tidak rusak hatinya, diganggu oleh laki, dididik oleh lelaki. Ada laki-laki main mata, ada yang kemudian ganggu. Dan Allah Maha Pengampun, dengan seperti itu ampunan berjalan. Pakai jilbab sebab diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pakai jilbab syar'i, pahala terus berjalan. Ya. Maka ibu yang suka fashion tolong direm-rem ya. Jangan bablas ya, jangan bablas ya.
Maka ini peringatan ibu-ibu, jangan sudah pakai bagian sudah indah-indah kemudian dipajang di medsos. Kalau medsosnya anggotanya semua perempuan mungkin masih oke, tapi siapa yang bisa? Banyak laki-laki namanya ternyata namanya Sari. Sari. Sari siapa? Sarifuddin ternyata. Masuk dalam grup namanya Sari, ternyata Sarifuddin. Tapi ini yang pertama terkait dengan jilbab, dan ini hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah suruh ibu-ibu pakai jilbab itu karena sayang Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah ingin ibu-ibu diampuni oleh Allah, dan Allah sayang kepada ibu. Pakai jilbab itu kasih sayang. Demi Allah ibu-ibu yang pakai jilbab yang syar'i itu yang bahagia. Bukan ibu-ibu yang kemudian keluar sana, keluar sini, bicara sama laki-laki, kontak sama laki-laki, dilirik sama laki-laki. Apa bahagianya begitu? Jadi pusat perhatian, pingin diperhatikan. Ini wanita begini tidak bahagia, tidak bisa fokus karena tujuan dia ingin diperhatikan sama lelaki. Ya. Suami di rumah tidak dia perhatikan, malah pingin lihat laki-laki, pingin dipuji laki-laki, pingin dibilang, bagus jilbabnya. Ya. Cadarnya menarik. Bagaimana bahagia? Bahagia itu di rumah, ciptakan keindahan bersama suami. Taib, ini yang pertama. Yang berikutnya, juga masih dalam surat Al-Ahzab. Ini surat, dilihat surat Al-Ahzab mulai ayat 28. Saya mau cerita sedikit. Ayat 28. Ini ayat-ayat turun kepada istri-istri Nabi, tetapi berlaku juga kepada wanita-wanita mukminah. Disebut dengan ayatut takhyir, yaitu Nabi menyuruh istri-istrinya untuk milih Nabi atau milih dunia. Ceritanya ayat ini cerita, kita bicara secara singkat. Para sahabat berjihad bersama Nabi SAW sehingga mereka meraih banyak ghanimah, dan mulailah mereka memberikan kepada istri-istri mereka. Rupanya istri-istri Nabi ternyata tidak diberikan seperti wanita-wanita yang ada. Dan biasa interaksi wanita dengan wanita, yang sana dapat banyak, sini kurang. Sehingga waktu itu istri Nabi ke-9-9-nya kompak minta tambahan uang belanja dapur. Jadian wanita tidak maksum, dan mereka salah untuk jadi contoh bagi kita. Kemudian mereka memperbaiki diri mereka. Akhirnya mereka minta tambahan belanja. Akhirnya Nabi tidak kuat, Nabi pun meninggalkan mereka semuanya. Nabi akhirnya tidak tidur di rumah satupun dari istri-istrinya. 9 rumah, 9 istri semua ditinggal oleh Nabi SAW. Sedih atau tidak? Sedih. 9 istri, satu pun tidak tidur sama Nabi. Maka Nabi tinggal di suatu masyrubah, tempatnya masyrubah. Nabi naik dekat Masjid Nabawi, Nabi naik, Nabi tidur situ. Maka hebohlah kota Madinah. Mereka menyangka Nabi telah menceraikan istri-istrinya. Sahabat banyak yang menangis. Sampai akhirnya Umar bin Khattab kemudian mengecek, ternyata tidak. Intinya setelah sebulan Nabi SAW memboikot istri-istrinya, maka turunlah ayat untuk menyelesaikan permasalahan. Ayat tersebut dalam surat Al-Ahzab. Lihat ayat ke-28. Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, qul li azwajika in kuntunna turidul hayatad dunya wa zinataha. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kalian menghendaki kehidupan dunia wa zinatah, dan perhiasannya, itu ingin tambah uang belanja untuk dunia, fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Maka kemarilah, aku akan berikan buat yang menyenangkan kalian, mut'ah, aku berikan kepada kalian hal yang menyenangkan, harta. Tetapi habis itu wa usarrihkunna sarahan jamila, aku akan menceraikan kalian dengan cara baik-baik, enggak usah ribut-ribut. Aku kembalikan kepada orang tua, selesai. Enggak usah ribut-ribut. Kasih harta, selesai. Artinya kalian kalau begini caranya tidak pantas menemaniku, tidak pantas menemani Nabi SAW. Ini pilihan pertama. Kalau mau harta silakan. Ini kemudian selesai. Wa in kuntunna turidallaha wa rasulahu wad daral akhirah. Tapi kalau kalian berkehendak menghendaki Allah dan Rasulnya dan surga darul akhirah, fa innallaha adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Maka Allah siapkan bagi wanita-wanita yang muhsinah, yang salehah di antara kalian ganjaran yang agung.
Subhanallah, maka ketika turun ayat ini, maka Nabi SAW mendatangi istrinya satu persatu. Mau pilih mana? Aisyah saya mengatakannya Rasulullah, enggak usah tanya, saya pasti pilih Anda. Kata Nabi, tanya dulu kedua orang tua, musyawarah. Kata Aisyah, enggak perlu musyawarah ya Rasulullah, saya pilih Anda. Semua istri Nabi akhirnya pilih Nabi SAW, siap hidup susah bersama Nabi SAW. Ya. Sehingga setelah itu Allah melarang Nabi untuk menikahi wanita yang lain setelah 9 istri Nabi semuanya ridha dengan kehidupan Nabi. Yang ingin saya sampaikan kepada ibu-ibu, jadilah wanita yang orientasinya akhirat. Jadilah wanita orientasinya akhirat. Semua kita suka dunia, tidak ada yang tidak suka dunia. Kita semua suka rumah yang bagus, kita suka dengan mobil yang bagus, suka dengan baju yang bagus. Ya. Kalau Allah berikan, alhamdulillah, gunakan sarana untuk bertakwa kepada Allah. Tapi jangan sampai orientasi kita dunia. Jadi masalah setiap ketemu ngomongnya tentang dunia terus, ada mobil model baru, ada ini model baru, ada dompet model baru, ada tas model baru, ada model baru terus. Pembicaranya dunia terus. Kalau buka Instagram yang dibuka tas model baru, branded ini namanya otaknya dunia. Otaknya dunia. Lupa kalau rambut sudah pada putih. Otaknya dunia. Sampai kapan mau begini kehidupan? Harusnya kita mulai menata diri orientasi kita akhirat. Didik anak orientasi akhirat. Kita pakai jilbab syari akhirat. Kita pun beli sesuatu untuk akhirat. Beli mobil bagus buat bersafar biar bisa dakwah kayak biar bisa silaturahmi kayak, bukan untuk bangga-banggaan, bukan untuk saingan sama tetangga, enggak. Orientasi kita beli mobil bagus bukan untuk itu. Tapi agar mudah untuk silaturahmi, agar nyaman digunakan anak kalau bersafar misalnya. Selalu pikiran kita harusnya akhirat. Kita harus seperti itu. Sehingga semua kegiatan kita, semua yang kita beli, semua yang kita keluarkan uang, semuanya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini makanya Allah menegur, kalau kalian ingin dunia, cerai. Tapi kalau kalian ingin Allah dan Rasulnya dan hari akhirat, maka Allah akan siapkan ganjaran yang besar. Dan ini style hidup seperti ini bahaya. Ibu-ibu kadang-kadang sebagian ibu Masya Allah, soleha, qanaah. Begitu salah bergaul dengan wanita yang keren, tasnya branded, bajunya branded, kondenya branded, shalnya branded, sendalnya branded, sepatunya branded, apalagi yang branded, lipstiknya branded, semuanya branded. Kalau dinilai dari atas sampai bawah, 200 juta dia pakai sekarang, subhanallah. Dulu ada kawan saya, kita lagi hajian terus ada ketemu dengan teman saya yang suka pakai branded. Kata kawan saya, Ustaz tadi siapa Ustaz? Kenapa? Saya hitung tadi dia pakai semuanya. Dari bajunya, dari jamnya, dari sepatunya, ya mahal semua Ustaz. Tapi dia memang milioner, oke lah. Ini suami, duit pas-pasan. Sehingga wanita ketika salah bergaul, jadilah dia merasa dia hebat dalam halusinasi. Kalau memakai yang branded. Akhirnya kalau dia pakai jam branded yang mahal, kalau ngobrol selalu begini. Sering goyang-goyang gini. Kalau dia pakai tas yang mahal, selalu dia taruh di depan tasnya begini. Padahal KW2. Saya sering bilang beda antara yang asli sama KW. Kalau hujan, KW digunakan untuk jadi payung. Kalau asli disimpan. Jangan, hidup tidak usah begitu. Orang terjebak salah pergaulan, orientasinya dunia, dia merasa hebat, dia merasa tinggi, padahal dia hina di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati seorang hobi hidup dengan branded, khawatir dia tidak bisa menata hati. Saya bukan larang ya, kalau ada memang yang baik silakan. Para ulama mengatakan dalam hadis, Rasulullah bersabda, Kul washrab wa tasaddaq min ghairi sarafin wala makhyalah. Silakan makan, silakan minum dan silakan konsumtif, belanja dengan syarat tidak boleh berlebih-lebihan dan tidak boleh sombong. Itu aja syaratnya. Dia beli sesuatu, sombong enggak beli ini. Kalau sombong enggak usah beli. Kalau sombong enggak usah beli. Kalau enggak sombong memang ada keperluan, silakan. Syarat tidak boleh sombong. Yang kedua, tidak boleh berlebih-lebihan. Israf. Apa itu israf? Kata Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, yaitu membeli sesuatu dengan harga yang mahal dengan manfaat yang kecil. Itu namanya israf. Mengeluarkan biaya yang banyak untuk meraih sesuatu yang manfaatnya sedikit. Contoh, membeli tas harganya 600 juta. Taib, apa fungsi tas tersebut?
Bisa simpan mobil? Apa fungsi tas tersebut? Ya. Cuma simpan HP, simpan harga sampai 600 juta. Ini contoh israf berlebih-lebihan. Kalau seorang beli mobil, mungkin mobil besar, manfaatnya jelas mobil. Yang sama dia tidak boleh sombong. Selama itu sesuai dengan level ekonominya. Tapi terkadang beli hal yang sepatu atau apa kayak yang harganya tinggi, manfaatnya biasa-biasa saja. Itu namanya israf. Orang seperti ini orientasinya dunia berarti. Orientasinya apa? Dunia, ya. Silakan beli barang bagus kalau memang layak untuk dibeli dan harganya memang cocok, manfaatnya luar biasa. Dua syaratnya, jangan sombong, jangan berlebih-lebihan, itu aja. Baik, kita lanjutkan. Ayat ke-31 Al-Ahzab ayat 31 Allah berfirman, "Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihah nu'tiha ajraha marratain wa a'tadna laha rizqan karima." Siapa di antara kalian yang taat kepada Allah, kunut taat kepada Allah. Kunut sabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kunut beribadah karena Allah dan Rasulnya dan beramal saleh. Maka kami akan berikan kepada dia pahala ganjaran 2 kali lipat. Ini terkait dengan istri-istri Nabi. Wa atadna laha rizqan karima, dan kami siapkan baginya rizki yang mulia, maksudnya surga. Maka seorang wanita berusaha punya amal soleh. Kesehariannya hendaknya punya amal soleh. Buatlah jadwal rutin amal soleh ibu-ibu. Karena kalau ibu-ibu tidak menjadwalkan diri, maka terkadang waktunya terbuang-buang, umur terbuang-buang. Maka ibu-ibu jangan lupa bikin jadwal. Saya habis sholat subuh, zikir pagi, petang. Habis zikir petang, saya baca Al-Quran meskipun 2 halaman, 3 halaman. Tapi harus bikin target. Jam sekian bikin alarm, sholat duha, 2 rakaat, 4 rakaat, bikin. Bikin kegiatan. Pertama berat, lama-lama ringan. Lama-lama ketagihan. Saya ulangi. Ibadah itu, pertama berat. Lama-lama ringan, lama-lama ketagihan. Kalau enggak lakukan kayak ada yang kurang. Bikin target. Salat duhur, jangan lupa qobliyah dan ba'diyah. Ya. Kalau sudah salat asar, mulai zikir petang, jangan lupa. Ada sisihkan uang untuk sedekah. Ada waktu untuk silaturahmi, menjenguk ayah, menjenguk ibu, menjenguk kakak, menjenguk adik. Ini semua amal soleh. Kalau enggak bisa jenguk, telepon. Ada waktu telepon kakak adik, telepon. Sehingga dalam segala waktu kita berusaha untuk dapat pahala untuk punya amal soleh. Wanita soleha jangan bengong. Saya nasihati wanita soleha, jangan sampai dia bengong, diam, enggak tahu mau ngapain, jangan. Kalau dia bengong enggak tahu ngapain, akhirnya mulai dia buka YouTube. Buka YouTube akhirnya berita artis dia nonton, berita Korea dia nonton. Kalau ibu bengong, zikir. Astagfirullah, astagfirullah. Kenapa saya bengong? Astagfirullah, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kalau bengong lagi, telepon mama. Mak, gimana kabarnya? Mak, niat silaturahmi. Bengong lagi, telepon kakak. Sekarang murah. WhatsApp gratis. Telepon kakak, telepon adik, telepon ponakan. Gimana kabarnya? Bengong lagi, jenguk tetangga. Jangan ngerumpi. Tetangga dengan niat untuk menjaga ukhuwah karena kita berbuat baik sama tetangga. Bengong lagi, bikin makanan. Buat apa? Buat suami datang, pingin makan yang enak. Jangan sampai bengong begini. Jangan sampai bengong. Tidak ada kegiatan. Jangan sampai umur kita terbuang tanpa amal soleh. Ini perlu perjuangan. Sehingga rasakan bahwasanya umur saya ini terbatas. Setiap detik yang saya lewati akan mendatangkan kebahagiaan saya di alam barzah, di akhirat. Setiap detik yang saya lewati akan mempengaruhi level kebahagiaan kita di alam barzah maupun di akhirat kalau kita masuk surga. Karena jangan sampai, apalagi ibu yang sudah berumur, yang sudah mulai umur 50 tahun ke atas, yang sudah terlihat keriput di wajahnya, di tangannya, di pipinya. Maka hati-hati, umur tinggal tidak banyak lagi. Jangan sibuk-sibuk nonton berita, nonton ini, komentar yang enggak ada faedahnya. Enggak ada. Jadi beramal saleh. Semakin banyak amal saleh, semakin bahagia kita di dunia, di alam barzah dan di akhirat. Ya. Saya sering sampaikan kisah saya ketika saya menguburkan ibu saya. Ada seorang dokter, dia baik sekali. Dia kalau ibu saya sakit, dia datang ke rumah. Kemudian dia rawat, terkadang dia malah bawain oleh-oleh dan dia tidak mau dibayar.
Selalu begitu. Sampai akhirnya ibu saya kena COVID, rahimahullah, kemudian meninggal dunia. Dia meninggal dunia, saya kasih kabar. Itu akhirnya saya selesai sholatkan, dikubur. Dia datang siang-siang, pagi-pagi, waktu duha. Kemudian dia ikut ke kuburan, kemudian dia dekat kuburan, kemudian dia ikut semuanya. Ketika selesai, saya terima kasih lah, dia sudah perhatian. Saya bilang, terima kasih dok, jauh-jauh capek-capek dari rumah, panas-panas. Katanya langsung dia ngomong ketika kita sedang di kuburan, saya baru kuburin ibu saya. Dia bilang, tidak Ustaz, saya tidak capek Ustaz. Ini bukan buat Ustaz, ini buat saya. Karena kalau saya dikubur, saya yang pertama kali merasakan kebahagiaan amal soleh saya ini. Subhanallah. Itu masuk di hati saya waktu itu. Luar biasa. Benar. Benar. Kita harus bercapek-capek di dunia. Ya. Maka siapa yang beramal soleh akan diberikan ganjaran yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu jangan bengong, saya ulangi lagi. Jangan bengong. Semua grup yang bikin ibu-ibu bengong, tinggalkan grup tersebut. Semua grup yang bikin ibu-ibu semakin lupa dengan akhirat, tinggalkan grup itu. Kalau ibu-ibu masih umur 30 tahun, masih muda, oke lah mungkin main-main. Ini sudah 40. Sebentar lagi tewas. Maka jangan buang-buang umur, beneran. Betapa banyak orang mati muda. 30 mungkin masih kita main-main lah, masih muda, masih seger. Udah 40, udah mulai kaki nyut-nyut, kolesterol, asam urat, mulai panggil tukang pijit terus. Dulu sering beli minyak wangi, sekarang beli minyak gosok. Kalau kemana, Abi nitip minyak gosok, bukan minyak wangi lagi. Sekarang Abi nitip minyak gosok. Cap apa, berapa? Sekarang, berarti sudah penyakitan. Sudah gitu masih buang-buang umur, sampai kapan mau begitu? Amal soleh, amal soleh. Makanya saya sering bilang, kalau ada pengajian mengkaitkan keselamatan orang bukan dengan amal soleh, itu pengajian sesat. Masuk surga kalau dekat dengan Syekh Fulan, dengan Ustadz Fulan, dengan Habib Fulan, enggak ada seperti itu. Orang selamat dengan amal solehnya sendiri-sendiri. Oleh karenanya, perbanyak amal soleh. Bikin target hidup ini, ibu-ibu. Udah dicatat ibu-ibu? Kasih stabilo, jangan dicatat doang. Jangan bengong ya. Beneran ibu-ibu. Ini karena kita pingin ibu-ibu lebih baik. Kita hidup sebentar, selesai, tugas selesai, begitu masuk alam barzah, kita merasakan hasilnya. Taib. Berikutnya, ini terkait lagi dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Ayat ke-32. 32. Ya nisa'an nabi, ini terkait istri Nabi, tapi terkait juga dengan para wanita muslimah. Ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa'in ittaqaitunna. Wahai para wanita, wahai para istri Nabi, kalian tidak seperti wanita-wanita yang lain. Jika kalian bertakwa kepada Allah, itu pahala mereka lebih besar karena ujian mereka lebih berat. Fala takhdha'na bil qaul, maka jangan tunduk dalam berbicara, jangan mendayu-dayu kalau berbicara. Fayatma alladhi fi qalbihi marad, maka orang punya penyakit akan condong kepadamu. Wa qulna qawlan ma'rufa, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Para ulama mengatakan hukum asal suara wanita bukan aurat selama dia bicara yang wajar. Bicara, Ustaz, bagaimana kabarnya Ustaz? Ini ada gini Ustaz, biasa enggak ada masalah. Tetapi dia menjadi aurat dan berbahaya kalau dia mendayu-dayu. Ustaz, aduh itu yang enggak boleh, enggak boleh. Enggak boleh. Terkadang memang wanita suaranya dari sana begitu, benar-benar. Sebagian wanita suaranya benar-benar menggoda ya. Itu tidak dirasakan loh, yang dirasa laki-laki ya. Saya pernah lagi jalan kaki sama kawan, terus waktu itu kita buka program tanya jawab. Ada wanita telepon, saya enggak tahu siapa, pokoknya telepon masuk. Kemudian dia tanya, teman saya jalan. Suaranya halus banget. Halus banget. Pokoknya siapa yang dengar ini, oh ini kayaknya cantik banget nih. Benar. Akhirnya setelah saya jawab, kata teman saya, siapa tadi Ustaz? Suaranya luar biasa. Saya juga enggak tahu. Sebagian wanita dari sananya yang mau diapain. Tapi kalau tidak begitu, jangan menyengajai suara yang mendayu. Hati-hati. Bicara dengan laki-laki wajar. Jangan genit-genit, enggak boleh. Kalau genit sama suami enggak apa-apa. Jangan genit sama suami orang. Ya. Semua orang bisa hatinya timbul penyakit dan bisa condong. Makanya saya bilang kalau wanita terkadang nanya Ustadz di WhatsApp ya. Tanya biasa-biasa, Ustadz apa hukum ini? Syukuran Ustadz, biasa aja.
Tapi kalau tanya, maaf Ustaz, hihihi, hehehe. Apa hukumnya ini Ustaz? Kuek, 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 kuek. Ustaznya goyang. Jenggotnya bergetar kalau begitu. Jangan begitu. Kalau tanya wajar aja nggak apa Ustaz apa hukum ini? Syukran Ustaz, jazakallah khair, selesai. Tapi kalau ini pakai ini emokion apa macam-macam, Ustaz juga manusia. Ustaz juga manusia. Apalagi istrinya cuma satu. Oleh karenanya yang wajar-wajar saja. Kita bicara dengan wajar. Tidak mengapa wanita berbicara dengan laki-laki selama tidak khalwat. Tidak mengapa seorang wanita telepon sama ustaz selama tidak ada fitnah. Karena hukum asal seorang wanita bukan aurat. Tapi dia bisa menjadi aurat kalau dia mendayu, sengaja direndahkan, ketawa ketiwi, cekakaan di depan lelaki. Ya ini. Namanya kita enggak tahu cinta itu bisa jatuh kapan saja. Ketika bertemu laki wanita bisa terjadi cinta lokasi, bisa terjadi. Laki-laki kemudian cinta kepada istri orang, seorang wanita cinta kepada suami orang dan terjadi fitnah akhirnya. Maka berbicara yang wajar, kalau bicara lewat WA juga yang wajar, biasa-biasa saja. Bukan juga garang. Ustaz, apa hukumnya ini? Enggak, itu enggak wajar juga. Biasa aja. Ustaz, apa hukumnya ini? Biasa aja. Oh haram. Kok haram sih Ustaz? Repot. Itu yang bikin ustaznya goyang seperti itu. Nah, jangan. Biasa-biasa aja. Taib. Kemudian ayat berikutnya, ayat 33, masih tentang hak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga terkait dengan hak suami. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Menetaplah kalian di rumah kalian dan jangan bertabarruj sebagaimana tabarrujnya bertingkah laku orang-orang jahiliyah dahulu. Wa aqimna salata wa atina zakat. Dirikan salat dan bayarlah zakat. Wa atina Allah wa rasulah. Taatlah kepada Allah Rasulnya. Innama yuridu Allahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Sungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kalian. Wahai ahlul bait, dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya. Ini ayat agung meskipun terkait dengan ahlul bait, terkait istri Nabi, tapi dia berlaku kata para ulama juga pada wanita muslimah secara umum. Perhatikan perintah Allah, wa qarna fi buyutikunna. Tetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Ya, saya sering sampaikan bahwasanya wanita kalau di rumah saja niat untuk menjalankan perintah Allah, argo pahala jalan. Dia enggak kemana-mana, di rumah saja dia sedang beribadah. Diamnya dia di rumah dengan niat karena Allah, 1 jam, 2 jam, 3 jam, pahala terus mengalir. Tidaklah dia keluar kalau keperluan. Maka wanita berusaha ciptakan kenyamanan di rumah. Kapan dia bisa ciptakan kenyamanan di rumah? Ketika dia tahu kesendiriannya, berkhalwatnya bersama Allah ada kelezatan. Dia bisa baca Quran, dia bisa belajar, dia bisa dengar YouTube belajar, bisa ngetik, bisa ngurus anak. Sehingga dia hobi di rumah, tidak suka keluar-luar. Tapi ketika wanita mulai suka dengan dunia, orientasinya dunia, lihat branded, lihatnya, dia suka keluar. Karena dia bosan lihat rumahnya yang kecil. Dia ingin keluar sana, ingin keluar sana, ingin sini, lihat sana, lihat sini. Cuci mata dan macam-macam. Maka ibu-ibu berusaha menjadikan rumah sebagai kenyamanan. Dan itu tidak mungkin kecuali ibu suka beribadah. Senang di rumah, baca buku agama, dengar kajian, sholat duha, ngurusin anak, sibuk. Mas kapan pulang mas? Mau dimasakin apa mas? Gitu, sibuk. Ngurusin apa? Suami. Ya, seperti itu. Kalau enggak undang kerabat datang masakan buat mereka kalau kita punya kelapangan harta. Atau bikin makanan buat tetangga. Sibuk seperti itu sehingga rumah itu nyaman. Tidak hobi keluar rumah. Jadi ibu-ibu kalau hobinya keluar rumah berarti ada masalah. Gatal kalau enggak ke mall. Ya. Suami garuk enggak bisa-bisa. Harus keluar. Aduh ini keluar daripada tabiat wanita yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ini bedanya laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki suruh keluar cari rezeki. Kata Allah, "Fantashiru fil ard", bertebaran di atas muka bumi cari rezeki. Wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Allah berfirman, "Famshu fi manabiqiha", berjalanlah ke penjuru-penjuru bumi, ke atas tempat-tempat tinggi cari rezeki. Perempuan enggak, qarna fi buyutikunna. Menetaplah di rumah-rumah kalian. Sampai Rasulullah mengatakan salat wanita di rumahnya lebih afdal daripada di masjid supaya tidak banyak keluar.
Meskipun boleh. Kalau keluar maka dengan adab. Maka ibu-ibu yang suka hobi keluar kurangi. Ciptakan kenyamanan di rumah. Ciptakan kenyamanan di rumah, ya. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Tabarruj maknanya zuhur, nampakkan diri sebagaimana orang dulu. Orang dulu wanita suka tampil. Suka tampil kemudian memperlihatkan kecantikannya, memperlihatkan sebagian auratnya. Wanita itu jangan hobi suka tampil. Yang suka tampil itu orang jahiliyah dahulu. Wanita keluar tampil biar dilihat oleh para lelaki. Ya. Tapi hendaknya dia senang di rumah. Apa kesibukannya? Lihat kata Allah, wa aqimnas sholata, dirikan salat. Sering salat, hobi salat. Salat datang lagi, salat dia tunggu-tunggu. Waktu duha segera salat duha. Jam setengah 4 dia bangun salat malam, jam 3 dia bangun salat malam. Itu kebahagiaan ibu-ibu. Ibu-ibu sebenarnya apa? Yang penting dipaksa aja. Lama-lama saya bilang tadi, amal soleh itu pertama berat. Lama-lama jadi apa? Ringan. Lama-lama jadi apa? Ketagihan. Itu kaidah udah. Coba biasakan ibu bangun setengah 4 atau bangun jam 3 tiap hari. Tiap hari. Dan itu kalau ibu lakukan terkadang sampai tua. Saya kenal seorang kerabat umurnya 80, sekarang 89 kali. Setiap jam 3 bangun baca Quran. Dari mudanya. Setiap jam 3 bangun baca Al-Quran. Subhanallah. Bukan setiap baru bangun tidur langsung Instagram. Baru bangun tidur langsung sibuk internet. Allah. Sebelum tidur murojaah internet. Bangun tidur murojaah lagi internet. Masya Allah. Begitu indah lihat istri kita sebelum tidur baca Quran sampai ketiduran. Masya Allah, istriku soleha banget sih. Ketika tertidur tangannya ada HP-nya, terbuka ayat-ayat Allah. Subhanallah. Soleha banget kamu ini, Masya Allah. Ini lihat itu tidur Instagram sini, Instagram terus lagi gambar tas mahal. Aduh. Jadi ya ibadah dan ibadah. Aqimnas salat. Ya. Ibu-ibu berusaha salat malam ibu-ibu ya. Karena kan ada istirahatnya, liburnya 8 hari haid. Harusnya habis libur semangat lagi begitu. Terus kita sampai kita bertemu dengan Allah, ya. Lihat sebagian wanita Masya Allah sudah ini, sudah kita masih enggak maju-maju terus gini-gini aja. Udah pengajian bertahun-tahun begini-begini aja. Kita pingin lebih bagus. Apa kata Allah? Wa atina zakat. Jangan lupa bayar zakat. Ibu-ibu, jangan lupa bayar zakat. Kalau punya harta lebih, jangan lupa bayar zakat. Zakat adalah sedekah terbaik, lebih baik daripada sedekah-sedekah yang sunnah. Kasih orang miskin, kasih anak yatim, itu semua sedekah sunnah. Zakat itu adalah sedekah yang terbaik. Maka jangan pelit-pelit keluarkan zakat. Itu sedekah yang terbaik. Kenapa dia sedekah wajib? Wa ati'na Allah wa rasulah, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang Allah perintahkan taat, yang perintahkan Rasulullah taat. Kemudian Allah berkata, innama yuridullahu liyuthiba ankum rijsa ahlal bait. Sungguhnya Allah ingin menghilangkan dosa-dosa dari kalian dan bersihkan kalian dengan sebersih-bersihnya. Jadi Allah ingin ibu-ibu seperti ini agar ibu-ibu bersih dari dosa-dosa. Baik. Nah, amal-amal soleh itu, lihatlah pada ayat 35. Itu contoh-contoh amal soleh yang sangat ditekankan. Laki-laki maupun perempuan. Allah berfirman, surat Al-Ahzab ayat 35. Innal muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat. Lelaki-lelaki muslim, wanita-wanita muslimah. Laki-laki mukmin, wanita-wanita mukminah. Wal qanitina wal qanitat, para lelaki yang taat beribadah. Wanita yang taat beribadah. Saya kapan pengajian di Jakarta, jadi ibu-ibu juga, sebagian ibu datang lebih cepat, kemudian di pojok dia baca Quran, Masya Allah. Nunggu saya lagi persiapan, kebetulan saya lebih cepat dengan teman, dia juga datang cepat, dia baca Quran. Saya bilang, Masya Allah, ini seperti itu. Ngisi waktu dengan apa? Baca Quran. Ngisi waktu. Kita begitu meninggal, sudah nggak bisa beramal kita. Sakratul maut sudah selesai. Baca Quran, kalau bisa hidup ingin baca Quran 1 halaman saja, pasti punya pengaruh dengan kebahagiaan kita di alam barzah. Sekarang kita umur masih ada, kita buang-buang umur kita. Buat ini, buat anu, buat ini, buat ngelantur, bicara ngelon ngidur, ngetan ngulon. Qanitina wal qanitat, sabar dalam beribadah.
Was-shadiqina was-shadiqat, wanita-wanita yang jujur. Was-shadiqat. Was-sabirin was-sabirat, wanita yang sabar, itu untuk amal soleh. Sabar beribadah, jujur, enggak suka bohong. Bukan sebagian wanita pandai ngibulin suami. Kamu dari mana, sayang? Tadi keluar pengajian. Oh, iya, padahal dia habis pengajian belok ke mall. Suaminya enggak tahu. Ada uang suaminya dia sembunyikan buat beli macam-macam, tidak lapor sama suaminya. Padahal uang suaminya. Wanita jujur. Jangan pandai berbohong sama suami. Was-shadiqin was-shadiqat was-sabirat, wanita yang sabar. Sabar terhadap suami. Suami punya kesalahan. Kadang suami ngomel, hadapi dengan sabar. Anak-anak sabar ngurusin anak-anak. Sabar menahan diri untuk tidak nonton macam-macam. Sekarang tontonan banyak. Subhanallah, saya sudah sampaikan. Saya ditelepon sama teman 2, orang udah ngaji lama, bukan baru ngaji. Satu telepon Ustaz, saya mau ceraikan istri saya. Kenapa? Ustaz nonton Korea melulu. Waduh, saya bilang jangan, nasihati. Satu lagi suaminya, dia udah panjang rajin ibadah. Ustaz, istri saya satu kekurangannya, suka nonton Korea. Nasihati. Sabar tidak nonton Korea, sabar, itu butuh kesabaran. Sabar tidak nonton macam-macam, butuh kesabaran. Udah. Bagaimana caranya tidak nonton? Jangan diklik. Kalau diklik pasti nonton. Bukan cuma ibu-ibu yang sufi, orang juga banyak sufi, suka film, banyak. Kalau sudah diklik pasti nonton. Klik kedua. Tapi kalau nggak diklik kan lewat aja. Scroll. Jangan diklik. Cobaan kita cuma pada jari kita ini, klik atau tidak. Sebenarnya ringan ditinggal, ringan, mudah. Karena tinggal klik atau tidak. Klik, jadi. Nonton layangan terbang, klik, selesai. Kalau enggak klik, lewat. Jadi sabar untuk tidak mengklik. Sabar. Wal khashi'ina wal khashi'at. Yang khusyuk, yang takut kepada Allah. Khusyuk itu tunduk, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat, wanita-wanita yang sering bersedekah. Ini ibu-ibu, kalau enggak punya uang ya sudahlah. Tapi kalau punya uang, motivasi suami untuk sedekah. Betapa bahagia kita istri yang, ayo, Abi, jangan lupa itu orang tua belum dikasih. Abi, kakak belum dikasih, adik belum dikasih. Abi, tetangga kasihan. Bi, ada saudara begini. Bi, ada uang enggak? InsyaAllah Allah kasih rezeki. Masya Allah, ini dia mungkin tidak bersedekah, tapi dia motivasi suaminya untuk bersedekah. Dia juga dapat pahala. Kalau enggak punya, ya sudahlah, mau diapain dia. Mau sedekah, listrik belum bayar, ya sudah, bayar listrik dulu. Tapi kalau suami punya kelebihan harta, simpan-simpan buat apa? Uang itu datang dan pergi. Keluar nanti datang lagi. Keluar nanti datang lagi. Ya. Jadilah wanita yang pandai bersedekah. Abi, undanglah saudara-saudara untuk apa? Untuk makan di rumah, undang kerabat makan di rumah. Ibu bikin makanan, masakan, panggil ponakan-ponakan. Kalau rumah kita besar, makan. Lebaran, buka puasa bersama. Acara silaturahmi, luar biasa. Luarkan uang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masak makanan, kita punya tetangga 5 orang, bikin bagi-bagi. Bikin 5 kue bluder 5, bagi-bagi ya. Ya. Bagi-bagi ya. Kemudian was-shaimina was-shaimat, wanita yang suka berpuasa. Ibu puasa. Tapi ingat puasa sunnah itu harus minta izin apa? Suami. Kalau suami tidak mengizinkan, enggak boleh puasa sunnah. Kalau suami izinkan puasa, Senin Kemis kayak puasa bareng-bareng suami, sahur bareng-bareng suami, buka bareng-bareng suami, Masya Allah nikmatnya. Itulah kebahagiaan. Itulah kebahagiaan. Ya. Jadi punya kontribusi dalam berpuasa. Harus ada kita punya saham dalam puasa. Sehingga kita bisa distempel oleh Allah sebagai as-shaimat. Ya, alhamdulillah, bertemu Allah dicatat sebagai wanita yang suka berpuasa. Minimal 3 hari sebulan. Minimal, tidak susah 3 hari sebulan kalau mau ya. Ibu juga jarang bersafar. Kalau bersafar mungkin banyak uzur. Tapi enggak bersafar di rumah aja. 3 hari dalam sebulan. Harinya kapan saja. Kalau bisa ayamul bid, 13, 14, 15, oke. Kalau enggak, kapan saja. Kemudian wal hafizat, yang menjaga kemaluan mereka, Di antara bentuk menjaga kemaluan yaitu tidak berinteraksi dengan laki-laki yang tidak halal baginya.
Jangan buka celah sama sekali. Hati-hati yang namanya grup-grup kawan-kawan lama, hati-hati. Apalagi ada japri-japrian, hati-hati. Hati-hati dengan namanya reuni, kalau berlebihan, reuni, kumpul-kumpul. Dan ini banyak fitnah terjadi di reuni. Kumpul, dia ada masalah sama suaminya. Ternyata temannya laki-laki, pacar lamanya punya masalah sama istrinya. Wih, subhanallah, ini Allah yang membuat kita seperti ini ketemu. Padahal setan. Kamu ada masalah sama istrimu? Saya ada masalah sama saya. Terus maksudnya? Pacar lama, udah. CLBK. Cinta lama belum kelar. Cinta lama bubarkan keluarga. Dan itu sering terjadi. Bukan main-main, sering apa? Terjadi. Jaga kemaluan. Jaga kemaluan itu bukan cuma jaga kemaluan, tapi hal-hal yang bisa mengantarkan pada pengkhianatan, selingkuh. Kemudian wadz-dzakirina Allah katsiran wadz-dzakirat. Wadz-dzakirat, banyak berzikir kepada Allah. Jangan lupa lisan suka bahasa astagfirullah, 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 astagfirullah. Sebagian orang bawa alat hitung, enggak apa-apa, itu boleh. Yang alat hitung sekarang ada kan? Dia punya target astagfirullah berapa kali, subhanallah. Untuk dia memancing dirinya untuk apa? Berzikir. Karena kalau dia tidak pakai itu kadang-kadang dia malas. Dia pakai, dia punya target, enggak apa-apa, itu tidak mengapa. Bukan bid'ah, itu tidak mengapa. Karena itu bukan ritual, tapi dia alat untuk apa? Menghitung, enggak ada masalah. Ya. Yang penting jangan riya. Yang penting jangan apa? Riya, ya. Ya, sudah 1000 loh, itu riya namanya. Kalau enggak ya bisa aja itu. Karena ada alat, saya baru beli ada alat seperti itu. Banyak berzikir kepada Allah, bersolawat, beristighfar. Waktu sudah habis ibu-ibu ya. Terkait hak suami, mudah-mudahan di kesempatan yang lain. Ayat-ayat terkait hak suami, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain agar ibu-ibu bisa menjadi wanita yang salehah. Wallahu taala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan.